Hobi saya tuh pertama, saya tuh hobi makan, ya kan. Saya tuh suka banget makan. Jadi yang penting makannya enak, ya kan. Nyobain makanan lokal, makanan di mana-mana, saya suka banget ya. Jadi hobi saya kalau tanya apa? Hobi saya makan. Apalagi hobi saya mungkin kurang asik, mungkin hobi kerja kali bos. Karena saya seneng banget kerja. Workaholic ya Pak? Ya nggak tahu dibilang workaholic, tapi saya senang bekerja. Dan juga mungkin satu lagi, kalau orang tuh biasanya birds watching katanya. Saya tuh people's watching. Saya suka duduk itu ngopi ya, ngeliatin orang. Saya lihat wow hebatnya manusia itu. Dan saya sangat mengagumi semua ya. Dan kehebatan daripada ya Allah Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia. Dan itu saya rasa saya melihatnya sangat very interesting, luar biasa, ya kan. Ini kan semua tuh katanya semua tuh kalau yang kelebihan tidak baik. Kalau dibilang yin yang, balance, mindful, ya, ya dengan sendirinya. Saya mau makan, tapi ya juga harus dijaga juga, gitu. Jadi misalnya lah ya, kalau pagi itu saya nggak makan, saya minum jus kalau pagi. Saya minum jus sayur, ya, jus sayur dengan buah sedikit biar ada rasa manis sedikit lah ya. Itu yang saya lakukan setiap pagi, ya kan. Baru saya makan siang dan malam, gitu. Terus nasi juga sesuatu hal yang sangat saya suka nasi ya. Jadi ngomong nasi aja gitu kan. Nah tapi tadi karena kan metabolisme kalau tambah berumur kan tambah turun metabolisme. Ya dengan sendirinya kita bisa menjaga. Itu aja. Tapi makan aja. Semua saya makan. Semuanya ini. Tidak ada pantangan Pak? Nggak ada pantangan. Saya makan semua. Nggak pernah saya. Nggak pernah mau apa berdiet itu. Karena saya percaya. Saya tuh paling takut dengan obat. Sebisanya saya nggak makan obat. Kalau vitamin iya. Kalau vitamin iya. Tapi kalau obat-obatan sebisanya enggak. Makanya saya pengen bagaimana memastikan insya Allah sehat. Sebisa-bisanya juga kalau pilek aja segala macam saya juga jarang tuh mau minum obat tuh. Saya paling banyak vitamin C dan segala macam. Tidur karena akhir ujungnya kan gitu ya. Istirahat gitu. Jadi itu. Paling jalan. Apa namanya, karena saya pikir ya, tadi yang penting ada berjalan ya. Nah itu paling itu ya kan, nggak ada yang lain sih selain itu gitu. Bukan kemananya, tapi saya suka yang bisa merasai sejarah. Karena saya bilang itulah menjadi suatu keunikan. Kan ngebayangin, liatin gedungnya, wow, megahnya gedung ini. Melihatin gimana berapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, dan segala macam. Jadi ya, saya selalu pengen yang jangan modern aja gitu ya. Karena saya lebih suka yang melihat sesuatu yang di-preserve. Ya. Dan itu kan punya meaning sendiri ya. Suatu feeling of art, bisa melihat budayanya, melihat wow gitu kan, bagaimana ini kehebatan daripada inovasi yang ada gitu. Saya mengadmire itu. Banyak, jadi kan saya itu dia nggak ada yang certain favorit tuh saya seneng ke misalnya di Eropa. Kenapa Eropa saya seneng? Kayaknya baru terbang sejam atau naik mobil aja udah negara beda, budayanya beda, bahasanya beda. Itu kan sangat interesting ya, gitu. Nah itu saya suka tuh, itu nanti nyetir mobil ke sana gitu kan, dengan itu makan di sana, ambil nyari makan apa sih yang paling favorit gitu, kita cari makanannya gitu. Jadi terus hal-hal gitu, itu yang apa namanya. Jadi saya nggak ada picky kota mana enggak, cuman tadi aja saya suka yang tempat-tempat demikian. Tapi dengan jadi yang karena anak saya di Budapest ya kan, saya suka sana juga. Budapest juga very nice. Ya kan ada Buddha sama Pest di situ. Bagaimana di Eropa Tengah itu kan, saya bilang kayak Little Paris gitu kan. Jadi semua suka saya. Yang penting tadi
tempat yang tadi bermakna, suasananya asik, ya pengen yang dingin. Nah itu kenapa, kan di Indonesia panas mulu udah, ya kan, jadi kan kita pengen yang tempat yang dingin gitu kan, kadang-kadang jadi misalnya itu kalau ke luar negeri, tapi di Indonesia juga banyak sekali. Labuan Bajo, kita bicara Raja Ampat, kita bicara ke Manado coba ya, kita bicara ke mana, ke Bandung aja yang deket, kita bicara Bogor, kita bicara Surabaya tuh kuliner juga asik tuh, Malang mau naik ke atas ke Batu, ya kan, udaranya juga asik masih di sana. Di mana aja, yang penting tadi kan saya juga suka alam. Beach atau itu ngeliatin, itu kan ngeliatin wonders of the world gitu, itu saya suka. Makanya kan saya cuti sekarang. Saya cuti dulu. Kalau nggak bisa wah. Makanya selain konflik saya juga harus fokus. Jadi saya cuti dari perusahaan kan. Saya juga sudah berhalangan hadir di itu karena fokus di sini. Kalau keluarga kita selalu hari Minggu tuh. Hari Minggu itu our time bersama. Karena saya percaya bahwa memang kita harus bersama gitu. Jadi kita makan siang, kita spend time, kita ngobrol. Jadi mungkin saya lebih quality dibanding kuantitas. Jadi kualitas dibanding kuantitas. Jadi itu yang saya percayai gitu. Jadi bagaimana bisa bicara secara terbuka antara kita, bisa saling bertukar pikiran. Karena buat anak saya udah ngobrol kayak temen lah gitu kan. Kenapa? Supaya juga enak gitu kita bertukar pikiran gitu. Nah terus habis gitu di kebiasaan kami juga setahun kami ambil setelah waktu 2 minggu, 3 minggu gitu ya, itu untuk bersama gitu. Kita spend time kemana lah, kita pergi sana sama-sama gitu. Sampai saya bilang nanti kalau hidup pada keluarga juga gitu ya, itu udah suatu harus. Jadi Anda mesti bicara tuh sama calon istri atau suami ya kan, ini keharusan gitu kan, karena kebersamaan tadi penting sekali, bonding yang ada penting. Saya rasa satu yang paling saya katakan, pertama never give up ya, jangan cepet-cepet waduh udah deh ya kan, never give up. Yang kedua, kerja keras, percaya itu, kalau kita kerja keras, kita fokus, ada aja jalannya, ada aja yang namanya rezeki ataupun solusi yang keluar dari situ. Terus yang ketiga, jangan malu bertanya. Saya selalu gitu, tanya aja, karena kita malu. Tapi kalau kita nggak ngerti, tanya. Dan proses ini saya bertanya itu sama aja dengan namanya continuous learning. Kita itu dalam hidup ini terus belajar. Jadi jangan pikir kayak seorang saya ini nggak belajar. Saya juga belajar. Dalam diskusi ini aja mungkin saya belajar. Kenapa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi kan. Ini suatu proses pembelajaran. Jadi itu yang harus paling sedikit minimal ya. Jadi semuanya itu saya selalu mengucapkan kata-kata seperti asa, saya bilang leadership of asa. Asa itu untuk menjadi seorang pemimpin harus menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan harapan pada subordinasi dan juga memberikan harapan pada diri sendiri. Asanya itu apa? A-nya authentic, be yourself, jadi diri sendiri. S-nya spirituality, harus mempunyai nilai-nilai. Ya. Selanjutnya adalah agility. Ya, di situ adalah apa? Bisa ada adaptif, penuh dengan inovasi, menjadi mikir out of the box gitu ya, dan juga resiliency, kokoh. Itu mungkin pesan-pesan saya untuk teman-teman, adik-adik semua. Jadi balik lagi, never give up, terus be yourself gitu, and bangsa ini memerlukan semuanya. Dan masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda. Kita hanya bisa menyiapkannya.